Inilah kerinduan kami. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kiaramaya sikaralamaya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hormat Bapak Ian berdoa buat firman Tuhan. Bapak Ian Kajamah berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya untuk kami membuka, membaca, mendengar dan merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, luar biasa. Ada sukacita pada pagi hari ini? Iya. Tadi pujian tadi mengatakan di tengah badai kehidupan kita tidak akan pernah menyerah karena kita mempunyai kekuatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini melihat Bapak Ibu Saudara. Wajahnya ceria ya, walaupun tidak kelihatan total. Tapi dari sorot matanya Bapak Ibu tetap mengharapkan bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Amin. Di tengah persoalan yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, ya, badai yang kita melihat di luar sana itu juga akan menjadi badai di dalam kehidupan kita ya. Kita juga ikut merasakan bagaimana beberapa hari yang lalu Malang begitu dikenal bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Itu juga merupakan badai dan kita terus topang dalam doa. Karena saya seringkali katakan bahwa hidup ini kita tidak tahu. Benar? Ya. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, kita tidak akan bisa mengatakan nanti saja Tuhan. Ya. Kalau saya mendengar orang-orang yang menjadi korban pada waktu itu tidak akan pernah menyangka bahwa pulang dengan tinggal nama saja. Karena mereka ingin bersukacita bersama dengan keluarga, melihat bola kesukaannya. Tetapi pulang membawa derita, membawa duka cita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus menopang dalam doa buat bangsa dan negara. Ya, setiap pagi kita doakan bangsa dan negara kita. Dan saya percaya walaupun Bapak Ibu tidak ada di tempat ini, Bapak Ibu juga terus mendoakan bangsa kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan supaya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Keselamatan terjadi bagi bangsa kita Indonesia. Haleluya. Ini akan menjadi beban kita bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan mengajak kepada setiap kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus Yesus satu-satunya juru selamat. Loh, kok cuma 2? Kristus Yesus satu-satunya juru selamat. Amin. Amin, baru 10. Ayo bersama-sama kita katakan tema ini. 2, 3. Kristus Yesus satu-satunya juru selamat. Amin, puji Tuhan. Saya memantapkan bahwa di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini firman Tuhan katakan tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali Yesus Kristus atau Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kalau kita sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah mau jauh daripada Dia, apalagi meninggalkan Dia. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4, mungkin bisa dibaca di sana. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12.
Kita akan baca bersama-sama supaya kita semakin mantap di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Nama Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya ya, Roma 6 ayat 23 juga dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Sehingga manusia perlu keselamatan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita akan melihat bersama-sama supaya bebas dari hukuman maut tadi dikatakan ya. Supaya manusia terbebas dari hukuman dosa yaitu maut. Dan tidak ada cara lain untuk manusia boleh mendapatkannya kecuali di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga luar biasa ya. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya dan situ di dalamnya adalah kita semua tidak binasa, tidak dihukum, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang mendengar pada saat ini, mari kita akan lebih setia lagi Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa kehidupan manusia ini kita tidak tahu Bapak Ibu. Dan gembala di tempat ini Tuhan tempatkan bukan untuk membawa kita atau mengiring kita saat kita dipanggil Tuhan masuk di dalam liang atau rumah yang kekal, yaitu kuburan gitu ya. Tetapi gembala di tempat ini Tuhan percayakan untuk mengiring kita semua, bukan hanya sampai di situ, tetapi sampai di surga yang mulia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu pada saat kami melakukan atau menghadiri pemakaman Bapak Sahana ya Bapak Ibu, saya berbicara kepada saudara-saudara seiman pada waktu itu. Saya bersyukur beliau di saat-saat terakhir setia kepada Tuhan ya. Bahkan minggu sebelum dia dipanggil Tuhan, bersama-sama kita minum teh di belakang Bapak Ibu Saudara. Di situ kita bisa ngomong-ngomong sedikit. Saya katakan hamba Tuhan paling sulit. Kita akan mempersiapkan firman kalau dia tidak setia kepada Tuhan. Dan saatnya dipanggil Tuhan, panggil hambanya. Bapak Ibu, kita percaya saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan selamatkan kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup saat kita tidak setia kepada Tuhan, bahkan kita mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Kemudian hambanya mau ngomong apa Bapak Ibu? Bingung ya. Oleh sebab itu saya mengajak kepada setiap kita, ayo kita setia. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Manusia membutuhkan keselamatan supaya tidak dihukum dari hukuman yang kekal, yaitu neraka. Yang kedua, kita melihat hidup di dalam Kristus. Kita membaca di dalam Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7.
Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Bersama-sama kita akan baca 2-3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Haleluya. Saya senang ada kata-kata amin. Ya, Bapak Ibu yakin kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima janji hidup yang kekal. Di dalam ayat yang tadi kita katakan, biarlah kita mau belajar bersama-sama, kita taat dalam pimpinannya. Ya, makanya firman Tuhan, pujian tadi dikatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Karena kita tidak mampu melangkah, apa yang terjadi di depan kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi kalau Roh Kudus yang memimpin kita, Dia akan membawa kita kepada air yang tenang, kepada kebenaran demi kebenaran. Amin. Luar biasa. Saya percaya kalau mereka tahu di sana akan terjadi kerucuan seperti itu, sehingga pulang dengan tinggal nama, mereka tidak akan berangkat Bapak Ibu. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu kita perlu taat dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang poinnya, kita berakar di dalam Dia. Artinya berusaha terus mengerti firman Allah lebih banyak apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita terus semakin hari semakin berakar, semakin mengerti firman Allah. Dan kalau kita mengerti firman Allah, saya percaya kita tidak akan pernah jauh dari persekutuan bersama-sama. Amin. Kita tidak akan pernah malas apapun kondisinya. Hujan sekalipun tidak akan menjadi penghalang untuk kita setia kepada Tuhan. Karena kita mau terus mengerti firman Tuhan, kita terus berakar di dalam Dia. Amin. Sehingga saat badai pencobaan atau persoalan datang, kita tetap teguh Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita melihat kalau pohon yang semakin gede, semakin tinggi, badainya semakin kuat, tetapi karena akarnya ke dalam kuat, maka dia tidak akan goyah. Dia mungkin kena goyang seperti ini, tapi dia tidak akan berubah ke sini gitu ya. Kalau ini misalnya pohon, berakar di dalam Dia, sehingga kalau kita mengerti firman Tuhan lebih banyak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka iman kita tidak goyah, kita akan semakin teguh di dalam Dia, di dalam menghadapi persoalan badai hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita kecewa kepada Tuhan. Karena ini gagal, ini gagal, ini gagal. Saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan yang paling tahu kehidupan kita Bapak Ibu, benar? Haleluya. Mungkin gagal di sini, Tuhan mau yang lebih baik lagi. Kita tidak pernah tahu Bapak. Jalan Tuhan yang kita lewati, kalau kita ada di dalam pimpinan Tuhan, pasti berujung kepada sukacita, berujung kepada keberuntungan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin menghadapi persoalan di dalam rumah tangga, persoalan hidup, mungkin persoalan keuangan, mungkin persoalan pekerjaan, mungkin persoalan anak-anak dan lain sebagainya. Mari kita selalu mengucap syukur. Tidak ada kata-kata aku kecewa dengan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saat kita teguh di dalam Tuhan, kita selalu mengucap syukur apapun yang kita hadapi. Karena bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Mungkin di satu sisi, di satu usaha yang kita lakukan seakan-akan gagal.
Tetapi Tuhan punya rencana yang lain di balik itu semua, yang lebih dahsyat buat setiap kita, yang lebih menguntungkan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Mengucap syukur saja. Mengucap syukur seperti firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya satu hal Bapak Ibu. Dalam segala hal itu bukan berarti pada saat kita diberkati saja. Tetapi saat kita menghadapi badai persoalan hidup ini, kita tetap mengucap syukur. Mungkin air mata keluar, Tuhan terima kasih buat persoalan ini Tuhan. Aku serahkan kepadamu, aku tidak mampu Tuhan. Tuhan tahu hati kita, amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semua kita saya percaya tidak ada satupun yang lepas dari persoalan. Entah itu persoalan kecil, persoalan besar, atau persoalan yang seakan-akan mentok saya tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ada jalan datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya. Luar biasa. Yang ketiga kita melihat kemenangan sudah dijanjikan. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayatnya yang ke-37 bersama-sama kita baca 2-3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi persoalan hidup, badai hidup dikatakan kita lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, sebab Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Haleluya. Mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Guru-guru sekolah minggu penuh semangat pada pagi hari ini ya, bersama dengan beberapa anak-anak sekolah minggu yang kemarin 2 hari sudah dibakar dengan Roh Kudus di batu. Luar biasa. Biar roh yang menyala-nyala ini akan terus mengalir kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Supaya janji Tuhan digenapi bagi setiap kita. Kita lebih daripada pemenang. Mari kita sungguh-sungguh lebih dekat mengasihi Tuhan. Lebih dekat kita kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam ibadah. Apapun yang bisa kita lakukan di dalam belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di situ kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kita. Haleluya. Luar biasa. Dia yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Artinya Dia yang akan mengerjakan setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita tidak mampu. Saat kita datang kepada Dia, tahu-tahu ada jalan keluar di luar pikiran kita, benar? Haleluya, luar biasa. Di luar pikiran kita Bapak Ibu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, firman Tuhan yang katakan yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang setia kepada Dia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kemarin saya memberikan bimbingan kepada seorang bapak. Saya bersyukur dia terbuka. Apa yang dia lakukan sungguh menyakitkan istrinya, Bapak Ibu. Istri dan anaknya. Dan kemarin dia mengatakan saya sudah selesaikan semua perbuatan-perbuatan yang menyakitkan istri, Ibu. Puji Tuhan. Ya. Mohon maaf, saya bukan mengikuti campur tangan dalam keluarga, tapi sampean Bapak adalah anak Tuhan yang sama dengan saya. Saya merasa kami saudara, kami ada di dalam Tuhan. Jangan sampai menyakiti istrimu, saya katakan. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Engkau main-main dengan rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, dia mulai meneteskan air mata. Saya bangga.
Karena Yesus yang saya sembah, yang saya beritakan, dia bekerja. Selama ini saya mendoakan Bapak Ibu. Kemarin ada kesempatan banyak, dia bercerita banyak dan pada akhirnya dia selesaikan semua dan kembali kepada istrinya yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu semua bukan karena saya, tetapi karena Allah yang saya sembah, yang memberikan tugas kepada saya melihat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya perlu memberitahukan Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengucap terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Kita semua dimanapun kita berada, saat kita bertemu dengan seseorang anak Tuhan yang jalannya mulai keluar dari pimpinan Roh Kudus, kita hanya mengingatkan Bapak Ibu. Saya tidak campur tangan di dalam keluarga. Saya hanya mengingatkan sebagai anak Tuhan, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita mengasihi Tuhan. Dan kalau seseorang yang mengasihi, saya percaya kita tidak menyakiti. Amin. Haleluya. Terlebih kalau kita katakan saya mengasihimu Tuhan, kita tidak akan pernah menyakitkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, tetaplah hidup taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketaatan ini berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan mengingatkan, hanya mengingatkan, tidak memaksakan. Ya. Tetapi saat Bapak Ibu menyadari bahwa saya butuh pimpinan Roh Kudus, maka kita akan taat kepada Tuhan. Dalam segala hal, Tuhan tidak pernah memaksakan kita. Tetapi Tuhan rindukan supaya kita sebagai anak-anaknya dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu Pari sering katakan, ya, buat orang-orang yang jauh dari Tuhan, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk, bukan mendobrak, gitu ya. Bisa saja Tuhan tidak mengetuk, Tuhan langsung masuk bisa. Tapi Tuhan inginkan respon daripada orang ini tadi yang punya rumah. Aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Konsekuensinya kalau kita tidak taat, kita juga yang akan menanggungnya Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. 2-3 kita baca bersama-sama. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Haleluya, luar biasa. Roh kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Allah. Mari kita berikan tempat seluas-luasnya untuk dia berkarya, memimpin seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Roh kebenaran yang diberikan kepada setiap kita, biarlah itu berkarya, bukan kemauan kita sendiri saat kita melakukan sesuatu, tetapi sesuai dengan pimpinan daripada Roh kebenaran itu. Amin. Sehingga dia akan memimpin kepada kebenaran demi kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Roh kebenaran yang Tuhan berikan, yang memampukan kita di tengah-tengah bengkoknya dunia ini, keadaan di sekitar kita nggak apa-apa, bohong-bohong sedikit nggak apa-apa, itu di luar sana Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu, dari siapa? Ya, 100.
Jadi roh kebenaran akan memimpin kita. Berikan tempat seluas-luasnya, biar dia berkarya di dalam kehidupan kita, memimpin kita. Haleluya. Jangan terus mendukakan dia, mendukakan roh kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Roh kebenaran ini apabila kita melakukan sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu, dia berduka, dia bersedih, dia tidak berkarya, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Beri tempat seluas-luasnya. Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Masing-masing biarlah kita berjanji kepada Tuhan. Kita akan memberikan keleluasaan pada Roh Allah untuk bekerja. Apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Yang jelas Allah mau supaya kita hidup benar di hadapannya. Allah mau supaya kita taat kepada Dia. Allah mau supaya kita setia sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Lakukan. Karya Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Karena Yesus kita, Tuhan kita tidak berubah sampai selama-lamanya. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang sederhana akan mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam hidup ini ada Roh Allah, ada Roh kebenaran, ada Roh Kudus. Dan biarlah kita memberikan keleluasaan untuk Dia berkarya di dalam kehidupan kita, memimpin hidup kita dari hari ke hari. Karena kita sadar kita tidak akan mampu hidup jauh daripada Dia. Mari pemain musik. Luar biasa. Kita memiliki Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Tuhan yang memperhatikan kita, Dia yang tahu kehidupan kita. Dari dasar hati kita Dia tahu. Itulah sebabnya saat kita datang kepada Dia, waktu yang hanya singkat kita beribadah bersama-sama, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nikmati hadirat Tuhan. Saya tidak perlu jalan jauh kalau saya ibadah, Bapak Ibu. Tinggal turun, tetapi saya tidak mau kehilangan berkat. Jadi saat saya datang, saya mempersiapkan hati saya. Saat saya memuji Tuhan, saya memuji dari dasar hati. Luar biasa sehingga tidak terasa. Seringkali saat pujian itu kita naikkan, air mata menetes, Bapak Ibu. Tadi sementara saya naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, Bapak Ibu. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan persoalan hidup ini. Menetes air mata. Hati yang siap diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu merasakan kehadiran Allah di tempat ini. Saat Bapak Ibu menaikkan pujian, Bapak Ibu diberkati dengan sukacita yang luar biasa. Yang kita tidak dapatkan di luar sana, Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mengajak kepada setiap kita, tetap setia kepada Tuhan. Tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan mengucap syukur di dalam segala menghadapi persoalan ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, kita naikkan pujian ini. Haleluya.